Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan menceritakan kisah orang fasik mendapatkan rahmat dari Allah. Berikut cerita. Hidup Luqman benar-benar berlumur dosa. Setiap hari perbuatan mungkar selalu dilakukannya. Mulai dari mabuk-mabukan, membuat onar hingga mencuri. Saking banyaknya dan besarnya dosa yang diperbuat, ia sadar dan pernah berujar sebelum kematian menjemputnya. Wahai Tuhan, kiranya neraka jahanam manakah yang akan Engkau janjikan kepadaku sebagai orang yang sangat hina ini. Sewaktu hidupnya, kelakuan Luqman memang buruk, sehingga membuat penduduk kampung enggan bergaul dengan dirinya. Mereka memilih menjauhi sejauh mungkin. Jangan sampai berpapasan dengannya bila tidak ingin mendapatkannya. Pokoknya, kalaupun terpaksa bersua dengannya, mesti harus hati-hati. Kalau tidak, barang milik mereka akan amblas disikat. Seluruh penduduk kampung di kota Basrah mengenalnya sebagai orang yang memiliki moral bejat. Sehingga setiap kali ia melewati suatu kawasan tertentu, pasti masyarakat daerah itu langsung menjauhinya dan menyembunyikan barang-barang miliknya agar tidak hilang di jalanan. Akan tetapi, perbuatan tak terpuji Luqman suatu ketika terhenti karena penyakit yang dideritanya. Lelaki itu mengidap penyakit parah dan sulit sekali disembuhkan. Segala upaya telah ditempuh, namun garis kematian rupanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar berita bahwa Luqman telah meninggal, para penduduk pun sorak gembira. Ketakutan yang selama ini menghantui mereka terasa telah sirna. Hati mereka seolah plong, wajah-wajah tampak sumringah, sebab orang yang membuat keonaran dan keresahan masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi. Kenakalannya telah tamat. Harapan hidup tenang pun mungkin segera datang tanpa rasa khawatir. Penduduk kampung riang gembira menyambut kematian Luqman. Namun nasib Luqman justru sebaliknya. Jasadnya teronggak di rumahnya sendirian. Hanya istrinya yang setia menunggui dengan penuh kesedihan. 1 jam, 2 jam hingga berjam-jam tak satu pun orang yang mau bertaksiah dan mendekati rumahnya. Tampaknya penduduk masih kesal dan belum bisa melupakan keburukan-keburukan Luqman. Mereka tidak ada yang mau mengurus prosesi jenazahnya, entah itu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Jenazah lelaki tukang maksiat tersebut dibiarkan terlantar sendirian. Di rumah itu, istri Luqman tidak tahu harus berbuat apa melihat ketidakpedulian masyarakat kepada suaminya. Seorang diri ia meratapi nasib suaminya yang betul-betul terbuang di hadapan masyarakat. Air matanya tak henti-hentinya meleleh membasahi pipi. Di sampingnya ia hanya bisa memandangi jenazah suaminya yang masih terbujur tanpa ada satupun orang yang mau melihatnya, apalagi mengurusnya.
Namun dalam kebingungannya ia tetap berharap akan ada orang baik yang datang ke rumahnya untuk membantu mengurus jenazah suaminya. Sekian lama menunggu, tak seorang pun yang peduli. Terpaksa istri Luqman memberanikan diri untuk keluar rumah. Sejahat-jahatnya suaminya, toh ia manusia biasa. Ia juga masih seorang muslim. Perlahan kakinya melangkah. Ia mencari orang-orang yang mau disewa untuk mengurusi jenazah suaminya, menggali dan menguburkannya. Perempuan itu berniat menyusuri keluar desa. Seluruh orang di desa itu pasti sudah mengetahui sikap dan watak suamiku. Karena itu mereka pasti tidak akan mau kusewa, pikir istri Luqman. Jalan satu-satunya aku harus keluar dari desa ini untuk menyewa orang guna mengurusi jenazah suami. Setelah lama mencari, perempuan itu mendapatkan 2 orang yang mau disewa dengan ongkos yang mahal. Maka diuruslah jenazah lelaki malang tersebut dan kemudian diusung ke mushola. Setelah diletakkan dan ditunggu beberapa waktu, ternyata tidak seorang pun yang mau menyolatinya. Terpaksa kedua orang itu yang menyolatinya sebisa-bisanya, lalu mengusung sendiri ke arah padang tandus untuk menguburkannya di dekat sebuah bukit. Tidak jauh dari tempat pemakaman itu, ternyata ada seorang ulama yang zuhud yang bermukim di tempat itu. Tanpa disadari oleh kedua orang pengusung jenazah, diam-diam ulama yang zuhud turun dari bukit melangkah ke arahnya, lalu memohon agar jenazah itu diturunkan sebentar. Tanpa basa-basi, ulama itu langsung menyuruh. Apa yang dilakukan oleh ulama yang zuhud itu rupanya segera tersebar dan menjadi perbincangan seluruh penduduk desa. Mereka heran mengapa ulama besar itu berkenan mau menyolati jenazah yang jelek itu. Tuan, mengapa Tuan mau memperhatikan apalagi menyolati jenazah Luqman yang semasa hidupnya terkenal dengan fasik? Tanya salah satu di antara. Untuk menepis kebimbangan mereka, ulama itu pun segera menjelaskan. Mungkin hati kecil kalian bertanya-tanya, mengapa aku berkenan melakukan sholat dan ikut mengubur jenazah ini, padahal kalian telah menyaksikan sendiri atas kefasikan jenazah ini semasa. Ketahuilah saudara-saudara, tadi malam aku bermimpi disuruh untuk turun dari bukit ke tempat ini. Seraya dikatakan bahwa di sana terdapat jenazah si Luqman yang tidak diiringi oleh seorang pun kecuali istrinya. Maka lakukanlah sholat untuknya, sebab dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk desa tambah terheran-heran atas keterangan ulama itu. Sementara ulama itu sendiri tidak mengetahui keutamaan apa yang dimiliki oleh Luqman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosanya. Untuk mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Luqman, akhirnya ulama itu berusaha mencari keterangan dari istrinya, sebab bisa saja jenazah itu pernah melakukan suatu kebajikan yang begitu mulia, namun tidak diketahui oleh masyarakat sekitar.
Istri Luqman kemudian dipanggil. Amal kebajikan apakah yang pernah dilakukan oleh suamimu semasa hidupnya? Tanya sang ulama kepada istri Luqman. Wahai Kiai, seluruh penduduk desa ini telah mengetahui bahwa suamiku ini siang dan malam berada di tempat maksiat. Paling tidak ia mesti minum minuman keras. Jadi ia tidak mempunyai amal sedikit pun, jawab istri Luqman. Janganlah ibu terburu-buru menyimpulkan demikian, sahut sang ulama. Cobalah ingat-ingat amal kebajikan apa yang pernah dilakukan oleh suami. Terus terang Kiai, selama ini aku tidak pernah melihat dia melakukan amal kebajikan. Akan tetapi setiap dia bangun pagi dan telah siuman dari mabuknya itu, dia selalu berwudu, kemudian berganti pakaian sebaik-baiknya dan menjalankan sholat subuh, kemudian langsung kembali lagi ke tempat maksiat itu untuk bersenang-senang dengan minuman keras dan segala kemungkaran lainnya. Mendadak perempuan itu mengingat hal penting lainnya dan segera saja langsung diutarakan. Satu lagi Kiai, kata perempuan itu, rumah kami sangat disukai anak yatim, di mana setiap saat tidak sepi dari mereka. Suamiku sendiri sangat menyayangi mereka, hingga mereka bagaikan anaknya sendiri. Ia sangat memuliakan anak yatim. Adakah kira-kira kebajikan yang lain? Ulama itu bertanya lagi. Satu lagi Kiai, pada suatu pagi ketika dia siuman dari mabuknya, aku mendengar dia pernah mengeluh. Neraka jahanam manakah yang akan engkau janjikan kepadaku sebagai orang yang sangat hina ini? Itulah kebajikan suami Anda yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulama itu mengungkapkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memelihara 3 anak yatim, maka ia seperti orang yang malamnya tahajud terus-menerus, siangnya berpuasa terus-menerus, dan dia berperang fi sabilillah terus-menerus, dan saya akan menjadi saudaranya. Oleh karena itu, jika Anda kelak ingin menjadi saudara Nabi di surga, peliharalah dan sayangilah anak yatim. Itulah kuncinya. Ini terjawab sudah rasa penasaran penduduk, kenapa ulama itu mau menyolati jenazah Luqman. Ternyata kasih sayang yang diberikan Luqman kepada anak yatim dengan tulus mampu meluruskan catatan gelapnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa. Oke guys, itulah tadi kisah orang fasik yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.